Oke, bismillah. Langsung pembukaan berarti nih ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Dalam video ini akan dibahas soal-soal tryout yang sudah kamu kerjakan kemarin ya. Nah, untuk dalam video kali ini akan dibahas adalah soal bahasa Indonesia. Oke, ada 15 soal dalam tryout ini. Nah, nanti akan coba kita bahas satu per satu. Siap ya? Oke, di sini sudah kakak tampilkan. Oh iya, perkenalkan nama kakak Kak Juki. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya, sudah kakak tampilkan soalnya. Soal bahasa Indonesia dimulai dari soal nomor 16. Coba nih, kita bahas soal yang pertama nih ya. Soal nomor 16. Perhatikan soalnya. Apa yang ditanyakan soal ini? Ya, nomor 16 nih. Fokus ke nomor 16 dulu. Hal yang dibahas pada penggalan teks tersebut adalah, nah ini adalah pertanyaan untuk materi teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi yang membahas buah bintaro. Nah pertanyaannya tadi hal yang dibahas pada penggalan teks tersebut. Nah jika pertanyaannya seperti ini, ya jika pertanyaannya seperti ini nih, yang ditanyakan sebetulnya apa sih? Hal yang dibahas. Nah, ini kurang lebih sama saja dengan menanyakan tema ya. Sama saja dengan menanyakan tema atau menanyakan gagasan utama kalau dia hanya satu paragraf seperti ini. Nah, bagaimana caranya menentukan tema? Bagaimana caranya menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Nah, coba kalian baca teksnya, kalian pahami isi teksnya, lalu kalian apa yang dibahas dalam teks tersebut. Atau secara sederhana tentang apa teksnya, ya apa tentang apa nih teksnya nih, teksnya ngebahas apa sih gitu loh. Nah, sekarang coba kita lihat ya, coba kita cermati isi teksnya nih untuk mengetahui jawabannya apa nih untuk soal yang pertama ini ya. Ya, kita coba lihat teksnya ya. Buah bintaro adalah tumbuhan pantai atau paya yang berupa pohon dengan ketinggian dapat mencapai 12 meter katanya. Buah ini dikenal di Pasifik dengan nama leva. Buah bintaro terdiri atas 8% biji dan 92% daging buah. Oh, sampai sini baru ngebahas buah bintaro seperti apa ya. Bijinya sendiri terbagi menjadi cangkang 14% dan daging biji 86%. Biji bintaro mengandung minyak antara 35 sampai dengan 50%. Bandingkan dengan biji jarak yang 14% dan kelapa sawit yang 20%. Wah, di sini ngebahas, oh ternyata buah bintaro mengandung minyak nih bijinya nih. Semakin kering biji bintaro, semakin banyak kandungan minyaknya. Minyak ini termasuk jenis minyak non-pangan, di antaranya asam palmitat 22,1%, asam stearat 6,9%, asam oleat 54,3%, dan asam linoleat 16,7%. Nah, di sini udah ngebahas, oh, ternyata kandungan minyak apa saja yang terkandung di biji buah bintaro gitu ya. Menurut hasil penelitian salah satu universitas negeri di Indonesia, dibuktikan bahwa buah bintaro dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak karena menghasilkan minyak dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh buah jarak. Wah, jika ditanya nih, wah tentang apa berarti paragrafnya? Tentang apa paragrafnya? Apa yang dibahas dalam paragraf ini? Masalah buah bintaro tadi, dan secara spesifik, secara khusus yang dibahas terkait dengan buah bintaro adalah buah bintaro yang ternyata kandungan bijinya mengandung minyak gitu kan ya. Bijinya mengandung minyak. Diulang berkali-kali di sana tadi. Misalnya di sini tadi yang ngomong buah bintaro ya, kemudian di sini dibahas mengandung minyak, ya kan? Lalu di sini juga dibahas lagi semakin banyak kandungan minyaknya, dikasih tahu pula ya kan minyak apa saja yang ada di dalam buah bintaro ini khususnya dalam bijinya dan dimanfaatkan juga sebut ke katanya gitu kan ya karena menghasilkan minyak yang kualitasnya lebih baik dibandingkan minyak yang dihasilkan oleh buah jarak. Jadi kalau kita lihat teksnya nih, oh secara khusus gitu ya, yang dibahas itu buah bintaro dan ternyata buah bintaro sebagai penghasil minyak. Nah, makanya jawaban yang tepat untuk soal nomor satu ini adalah ya, di antara A, B, C, D, yang mana yang ngomongin buah bintaro dan minyak?
minyak, yang B ya. Jadi nomor yang pertama ini jawabannya adalah yang B. Oke, nah ini untuk soal yang pertama ya. Pertanyaannya dari materi tentang teks non fiksi ya. Tinggal dicermati saja apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya nomor 17 ya. Nomor 17 ini tinggal teliti saja bacanya sebetulnya. Ini hanya pertanyaan yang menguji pemahaman kalian terhadap isi teks. Tidak ada teori khusus untuk menjawabnya, tinggal teliti saja bacanya. Jawabannya ada di teks ya. Ini hanya menggali informasi yang ada dalam sebuah teks. Kita lihat, kita cermati soalnya. Yang bukan merupakan jenis minyak yang dihasilkan oleh Bintaro adalah, wah tadi nih penjelasan tentang minyak-minyak yang dihasilkan oleh Bintaro ada di paragraf terakhir tadi ya. Nah, di sini sudah saya kelihatan di layar ya, ini paragraf terakhir terkutip gitu, tercantum di layar. Bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, minyak-minyak apa saja yang terkandung dalam buah Bintaro kan ada di sini nih. Ada di dua kalimat terakhir ya. Di situ disebutkan ada asam palmitat, ada asam stearat, ada asam oleat, dan ada asam linoleat. Nah, berarti tinggal kita eliminasi saja nih. Yang ditanyakan kan tadi yang bukan nih ya. Yang bukan nih, yang bukan jenis minyak yang ada di Bintaro. Berarti asam palmitat ada ya. Oh, tapi nggak ada di opsi jawaban. Asam stearat, oh, ada asam stearat tadi ya. Berarti bukan dia jawabannya. Asam linoleat. Oh, ini asam linoleat nih. Ada, berarti bukan asam linoleat, bukan yang B jawabannya. Asam palmia ada tidak? Asam oleat. Oh, ini ada nih asam oleat. Wah, berarti asam oleat bukan jawabannya. Asam palmia tidak ada. Yang ada adalah asam palmitat. Oke, ya sudah. Berarti untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah yang C. Oke, itu soal yang berkaitan dengan menggali atau menemukan informasi dalam sebuah teks. Dalam hal ini teks non-fiksi. Mudah ya, tinggal teliti saja bacanya. Lanjut, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah pertanyaan untuk materi teks petunjuk. Ya, teks petunjuk adalah teks yang berisi penjelasan tahapan, langkah-langkah, ya, cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Ya, kita cermati pertanyaannya nih. Nah, apa yang ditanyakan di situ? Pertanyaannya, kalimat nomor berapa yang tidak sesuai dengan isi petunjuk? Kalimat nomor berapa yang tidak sesuai dengan isi petunjuk? Oke, berarti ini tinggal kita pilih ya. Kita pilih di antara empat kalimat yang ditanyakan ya, dua, tiga, empat atau lima. Kalimat mana yang tidak sesuai dengan petunjuknya? Nah, ini petunjuk apa sih? Coba lihat judulnya. Oh, judulnya adalah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Berarti petunjuk-petunjuknya, tips-tipsnya atau langkah-langkahnya yang dijelaskan di sini itu harus berkaitan dengan ya sesuai dengan judul tadi ya yang ada di sini nih. Berarti dia harus sesuai dengan judulnya tadi, harus berkaitan dengan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, kita lihat yang dua misalnya, apakah dia berkaitan dengan cara menghindari bahaya listrik? Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu ketika ingin menggunakan peralatan elektronik. Berkaitan tidak itu dengan menghindari bahaya listrik, supaya kita tidak mengalami sesuatu yang buruk terkait dengan listrik. Berkaitan kan ya? Oh, berarti dua nih bukan jawabannya nih, karena masih berkaitan dengan dia. Terus kita lihat yang C3 misalnya, jauhkan barang-barang elektronik dari air. Oh, masih berkaitan juga dengan cara menghindari bahaya listrik, karena barang-barang elektronik kan bisa kalau terkena air bisa korslet dan bisa membahayakan kita ya. Oh, berarti masih berkaitan. Yang empat, mintalah pendapat orang tuamu jika ingin membeli barang elektronik. Loh, apakah jika kita ingin membeli barang elektronik harus minta pendapat dulu oleh orang tua supaya terhindar dari bahaya listrik? Kan nggak berkaitan dengan bahaya listrik ya, terkait dengan tadi menghindari itu. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Nah, kita pastikan yang A ternyata salah juga. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Oh, petir kan juga mengandung muatan listrik gitu ya. Oh, buat yang jago IPA mungkin paham nih.
Nah, itu juga bisa menghindari bahaya listrik. Dalam hal ini listrik dari petir gitu ya, nggak harus dari barang elektronik juga. Karena listrik di sini kan nggak disebut listrik dari barang elektronik ya. Ya sudah, berarti fix dan nih jawabannya adalah yang B. Oke, jadi untuk soal ini kalian hanya perlu memilih di antara kalimat yang ditanyakan di soal, berarti 4 yang ada di ABCD ini, mana yang tidak sesuai dengan judulnya, begitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ini ada dua soal dari teks ini. Ini ada sebuah kutipan teks wawancara, ya, tanya jawab untuk menanyakan sesuatu. Jadi ini dari materi wawancara ya, dari bab wawancara. Kemudian pertanyaannya kita lihat dulu. Oke, ini terpotong halaman nih, mohon maaf. Kita lihat ya, nomor 19. Yang menjadi topik wawancara di atas adalah, nah pertanyaannya yang menjadi topik wawancara di atas adalah, nah kalau pertanyaannya seperti itu, ya kalau pertanyaannya seperti itu, yang menjadi topik wawancara adalah, cara gampangnya untuk menentukan topik ya, untuk menentukan topik dari suatu wawancara, kita bisa melihat pertanyaan yang diajukan. Ya, kita bisa melihat pertanyaan yang diajukan ya untuk menentukan topik. Kenapa begitu? Karena ingat dalam suatu wawancara ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang jawab pasti menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Berarti jika kita ingin mengetahui topiknya, topik kan tema hal yang sedang dibahas seperti itu ya. Sama kayak soal nomor 16 tadi sebetulnya. Cuman ini bentuknya wawancara saja. Nah, kita lihat saja apa aja yang ditanyakan, apa saja yang ditanyakan oleh pewawancara. Nah, dari situ nanti bisa kita simpulkan apa topiknya, gitu ya. Coba nih, coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancaranya. Dalam hal ini berarti reporter TV. Salam, kemudian menanyakan kabar. Yang kedua, lalu yang ketiga, begini Pak, ini masih izin. Terus yang keempat, sudah berapa lama Bapak menggeluti profesi ini? Berarti bertanya udah berapa lama nih Bapak kerja ini gitu kan ya. Sebelumnya Bapak berarti menanyakan kerja sebelumnya apa. Terus profesi yang sekarang Bapak geluti bagaimana Pak? Nah, masih menanyakan terkait profesi yang digeluti oleh Bapaknya tadi ya sebagai penjual arang. Kalau boleh tahu maaf berapa penghasilan Bapak per hari? Menanyakan penghasilannya sebagai penjual arang. Lalu ada harapan-harapan lain gitu ya. Harapan-harapan lain dari Bapaknya terkait dengan usaha dia sebagai penjual arang. Usulan Bapak. Jadi secara umum ya yang dibahas di situ apa? Oh, yang dibahas di situ adalah ya terkait dengan kegiatan atau profesinya Bapak tadi gitu ya sebagai penjual arang gitu. Nomor 19 ini jawabannya adalah yang B, keadaan dan harapan seorang penjual arang ya. Bukan yang A, seorang reporter dengan menjual arang bukan itu temanya. Kalau itu mah siapa pelaku wawancaranya ya kan ada narasumber dan pewawancaranya. Kalau yang C penghasilan seorang penjual arang, walaupun tadi ditanyakan tapi dia hanya salah satu butir pertanyaan saja, tidak menjadi topik secara keseluruhan ya. Begitupun bukan yang D ya, nasib malang seorang karyawan. Bukan ya. Oke, itu nomor 19. Berikutnya nomor 20. Nomor 20 yang ditanyakan adalah yang menjadi narasumber. Yang menjadi narasumber. Narasumber itu apa sih? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Berarti orang yang ditanya-tanyain tadi gitu ya. Yang ditanya-tanyain tadi. Siapa yang ditanya-tanyakan tadi? Penjual arang. Oke, ini nggak sulit tadi ya, karena sudah kita baca teksnya. Yang ditanyakan adalah penjual arang. Berarti nomor 20 jawabannya adalah penjual arang. Oke, mudah ya kalau pertanyaan terkait ini ya. Narasumbernya siapa? Tinggal kita lihat saja jawaban-jawabannya dia. Bakal lebih mudah lagi jika dia disebutkan tadi ya dalam wawancaranya. Tadi kan pewawancara menyebutkan ingin mewawancarai penjual arang gitu ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya, nomor 21 dan nomor 22, pertanyaannya dari materi teks non-fiksi lagi ya. Ini ada sebuah teks lumayan panjang membahas laba-laba. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Hanya dua soal untuk teks yang lumayan panjang ini. Soal nomor 21 yang ditanyakan adalah kata baku ya. Nomor 21 yang ditanyakan adalah kata baku. Tapi yang ditanyain yang tidak bagus sih.
babnya bab kata baku seperti itu ya. Nomor 21, kata tidak baku dalam teks tersebut adalah. Nah, ini kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, coba kita cermati saja pilihan jawabannya nih. Ya, ini tanpa melihat teks bisa kita temukan jawabannya, karena tinggal kita pilih saja di antara empat kata ini yang mana yang tidak baku. Berbuku-buku, sutra, pengisap, dan goa. Yang tidak baku di antara empat kata ini adalah goa. Wah, kenapa goa tidak baku? Kata baku itu kata yang penulisannya standar ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia terkait dengan ejaan dan penulisan yang tepat gitu ya. Nah, goa di sini tidak baku karena penulisan yang bakunya harusnya adalah gua menggunakan huruf U ya, bukan huruf O. Oke, 21 jawabannya D. Wah, ini tidak terlalu sulit. Lanjut berikutnya, soal nomor 22 ya, di layar ada di sebelahnya nih. Pada teks tersebut dikatakan bahwa laba-laba berbeda dengan serangga dalam hal apa? Wah, ini pertanyaan yang hanya menguji pemahaman kalian terhadap teks ya. Ini pertanyaan-pertanyaan terkait literasi bacaan, literasi atau kemampuan membaca kalian juga nih. Ini hanya mendapatkan atau menemukan atau menggali informasi dari sebuah teks. Tadi yang ditanyakan apa? Pada teks tersebut dikatakan bahwa laba-laba berbeda dengan serangga dalam hal apa? Oh, berarti apa perbedaan laba-laba dengan serangga? Nah, kita cermati teksnya. Ingat ini soal bahasa Indonesia, bukan soal berapa paham kalian terkait dengan laba-laba dan serangga ya. Nah, jika kita sudah membaca teksnya atau membaca sekilas gitu isi teksnya, perbedaan laba-laba dan serangga itu ada di sini. Di paragraf berapa nih yang saya tandai warna merah di sini ada penjelasan terkait perbedaan antara laba-laba dengan serangga. Coba kita lihat di sini yang paragraf yang paling pertama yang saya tandai kotak ini ya. Tak seperti serangga yang memiliki tiga bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki dua. Nah, berarti kan beda nih. Laba-laba cuma dua bagian tubuh, sedangkan serangga tiga bagian tubuh, ya kan? Terus ya udah berarti perbedaan yang pertama adalah bagian tubuhnya berbeda, oke? Dijelaskan di sana perbedaan bagian tubuhnya seperti apa. Terus di paragraf yang berikutnya, mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal, mata berlensa tunggal, bukan mata majemuk seperti pada serangga. Itu dibedakan lagi laba-laba dengan serangga di sini. Kalau laba-laba matanya tunggal, mata berlensa tunggal gitu ya. Kalau yang serangga itu majemuk. Wah, berarti kita sudah menemukan nih dua perbedaan yang dibahas dalam teks ini terkait dengan serangga dan laba-laba. Apa tadi? Bagian tubuhnya dan matanya. Nah, kita kembali ke soal. Berarti jawaban nomor 22 bagian tubuh dan mata. Yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D ya. Tidak sulit selama kalian baca, selama kalian paham dengan isi bacaan, selama kalian teliti bacanya, dan yang penting selama kalian nggak males baca. Kuncinya jangan sampai males baca, oke? Oke, itu nomor 22 ya. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 23 pertanyaannya, teks tersebut menjelaskan. Wah, ini pertanyaan terkait tema lagi. Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Nah, jika kalian mencermati teks ini, ya, silakan baca teksnya. Teks ini ngebahas apa sih? Ya, sederhananya menentukan teks tersebut menjelaskan ini sama jika menanyakan tema ya. Sederhananya kayak gitu aja tadi jawabnya. Apa yang dibahas dalam teks ini? Nah, ini jawabannya adalah yang A. Jika kita mencermati teksnya, nah teks ini sedang membahas kenapa sih langit, ya, kalau kalian keluar lihat langit dalam kondisi langit nggak mendung, itu kenapa langit warnanya biru dan penjelasannya ada dalam teks ini ya. 23 jawabannya A. Oke. Lanjut, berikutnya nomor 24. Nomor 24, pertanyaannya. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar yang paling pendek adalah, nah ini juga sama ya, sama
pertanyaan terkait dengan pemahaman kalian terhadap isi bacaannya ya. Ini menggali informasi dari sebuah teks. Pertanyaannya tadi, warna yang lebih pendek, gelombang sinar yang lebih pendek. Coba kita temukan dalam teksnya. Apa nih yang gelombang sinarnya paling pendek? Pasti ada dalam teksnya. Kita kembali ke teksnya. Nah, dalam teksnya di sini coba cermati kalimat-kalimatnya ya. Coba lihat ini nih kalimat yang ada kata namun di sini nih ya. Coba saya kasih tanda di sini ya. Cermati kalimat ini. Namun, warna biru memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek. Berarti yang punya gelombang sinar lebih pendek adalah biru. Makanya jawaban nomor 24 adalah ya tinggal baca. Kuncinya jangan males baca. Kalau pertanyaan terkait dengan teks, apalagi teks non-fiksi seperti tadi. Lanjut, berikutnya. Dua nomor 25 dan 26 ini adalah pertanyaan untuk materi teks fiksi. Maaf, bukan fiksi. Wawancara lagi. Nomor 2 Daud adalah. Jadi ada ilustrasi di situ. Coba kita lihat ilustrasinya. Daud ditugasi Bu Yeni, guru bahasa Indonesia, mewawancarai seseorang yang berprofesi sebagai satpam di daerah rumahnya. Oh, tandai di situ. Berarti si Daud ceritanya ingin mewawancarai satpam. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh, nah tujuannya apa nih? Informasi tentang salah satu pekerjaan, yakni satpam. Jadi ingin mengetahui informasi tentang satpam gitu ya. Wah, berarti pertanyaan apa nih yang bisa diajukan oleh Daud? Ingat, jika kita ingin mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara, pertanyaan tersebut harus sesuai dengan tema atau topik yang akan kita bahas gitu ya, yang akan kita tanyakan. Berarti lihat saja nih di antara A, B, C, D ini kita pilih mana yang sesuai dengan tema tadi. Tujuannya apa tadi? Informasi tentang pekerjaan, jadi informasi tentang satpam gitu. Yang mana? Kita cek yang A. Yang A cocok tidak untuk bertanya untuk memperoleh informasi tentang ini, tentang satpam tadi. Sebagai satpam apa saja yang menjadi kegiatan atau tugas Bapak? Berarti tanyain Pak, kerjaannya apa aja gitu kan nih. Oh bisa nih, jawabannya A. Jawabannya A. Kenapa bukan yang B? Apakah Bapak dibayar dengan sepantasnya untuk menjadi satpam? Oh tidak sesuai dengan tema yang tadi ingin digali. Yang C, adakah keinginan Bapak untuk beralih profesi ke pekerjaan lain? Lah kenapa jadi nanya pengen kerja yang lain nggak Pak? Nggak sesuai tadi dengan tujuannya ya. Kalau yang D, siapa saja teman Bapak? Siapa saja teman Bapak yang menjadi satpam perumahan? Ya, nggak perlu juga nanya siapa temannya gitu ya. Cukuplah ya tadi yang A, karena temanya adalah informasi terkait pekerjaan. Berarti ya yang bisa apa pekerjaannya, pekerjaan tadi ngapain aja, tanggung jawabnya sebagai satpam itu apa, berarti gitu kan ya. Nah, itu yang lebih tepat. Oke, 25 jawabannya A. Nah, 26. Salah satu kalimat laporan wawancara yang tepat untuk dituliskan oleh Daud dalam laporannya adalah laporan wawancara menjelaskan hasil dari kegiatan wawancara. Berarti pilihlah di antara A, B, C, D ini mana yang kira-kira merupakan jawaban hasil dari wawancara antara Daud dengan satpamnya. Dan tadi temanya apa? Informasi tentang pekerjaan satpam, ya. Langsung saja jawabannya adalah yang B, ya. Jawabannya adalah yang B. Seorang satpam mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban tempat ia ditugaskan. Karena itulah yang terkait tadi ya, informasi tentang pekerjaan satpam. Kalau yang A malah mendeskripsikan satpamnya, oh gagah berani, santun, rajin beribadah, enggak ya. Kalau yang C bukan juga. Kalau yang C malah jadi cerita, bukanlah hasil laporannya, malah dari sudut pandang kami di sana ya. Kalau yang D malah ngomongin jago mengajinya, jadi nggak sesuai dengan tujuan apa tadi yang ingin ditanyakan dari wawancaranya. Oke, itu 26. Lanjut ya, nomor 27. Nomor 27 ini ada sebuah gambar dan ada teks petunjuknya, lalu ada pertanyaan. Ini materi dari teks petunjuk ya. Ini hanya mengurut-urutkan saja nih, hanya mengurut-urutkan ya.
Kalimat-kalimat di atas belum tersusun dengan baik. Susunan yang tepat adalah gimana susunannya supaya jadi susunan yang tepat untuk ngikat tali sepatu. Gimana caranya? Kok saya nggak tahu, nggak pernah ngikat tali sepatu, pakai sepatunya yang nggak ada talinya. Apa namanya kalau teks petunjuk, ingat untuk soal seperti ini, ya karena bisa jadi nanti petunjuk yang ditanyakan di soal adalah petunjuk sesuatu yang mungkin nggak pernah kita lakukan, jadi kita nggak tahu. Tapi untuk menjawab soal seperti ini ada patokannya, ada caranya, ya. Ada teorinya gitu. Ingat teks petunjuk disusun secara sistematis. Jadi urut-urutannya itu harus urut gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu yang pertama. Yang pertama apa? Pasti dua atau yang pertama, ya kan? Letakkan sepatu di depan Anda. Masa ngikat sepatu, tak sepatu taruh di belakang. Tapi taruh dulu di depan kita, ya kan? Pertama dua. Habis dua, empat atau satu. Nah, berarti kan jawabannya antara A atau B ya. Habis dua, empat atau satu. Masukkan ujung tali sepatu bagian kanan atau masukkan ujung tali sepatu ke dalam lubang yang ada di sebelahmu. Nih, satu atau empat dulu nih. Habis yang letakkan bla 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 tadi ya. Masukkan ujung tali sepatu bagian kanan dulu, berikutnya stereo ke atas. Oke, masukkan ujung tali sepatu bagian lo. Oke, ya. Nah, habis itu empat tiga. Jawabannya B berarti ya. Jadi habis dua itu empat dulu ya. Masukkan ujung tali sepatu bagian kanan ke dalam lubang sepatu bagian kiri. Berikutnya secara diagonal dari atas begitu ya. Oke, berarti 27 jawabannya adalah yang B. Habis 24 udah langsung jawabannya yang B. Lanjut, nah ini baru materi tentang teks non-fiksi untuk nomor 28 dan nomor 29. Kita lihat dulu pertanyaannya. Dalam nomor 28, dalam cerita di atas, mengapa pot yang retak merasa malu? Wah, kenapa pot dalam cerita ini merasa malu? Jawabannya ada dalam teks, ada pada paragraf ketiga. Coba cermati paragraf ketiganya. Di sini ya, di paragraf ketiga nih. Suatu hari pot yang retak berkata kepada si nenek, "Nek, aku malu. Karena retak di tubuhku ini, aku hanya bisa menampung sedikit air setiap harinya." Wah, berarti dia malu karena dia retak. Karena dia retak. Berarti jawabannya adalah nomor 28 yang A. Pot yang retak ya, tidak bisa menampung air dari kemampuan sesungguhnya tadi. Karena dia retak, dia nggak bisa ngambil air yang maksimal gitu. 28. 29. Pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut adalah pesan yang ingin disampaikan. Berarti ini pertanyaan menanyakan amanat. Apa amanat dari cerita ini? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lewat cerita ini? Nah, ini kalau kalian cermati bacanya tadi jadi ada apa namanya? Ada pot ya, ini cerita fantasi dongeng karena pot bisa ngomong di situ. Jadi potnya retak, ya kan dia nggak bisa nampung air banyak, airnya tumpah dari retakannya tersebut, terus dia merasa malu, terus di bagian akhir ceritanya ditunjukkan oleh si nenek, yuk lihat yuk, gitu katanya kan, coba lihat tuh di sepanjang jalan aku sengaja menanam biji bunga di posisi yang kamu lalui, sekarang lihat bunganya banyak, udah berbunga, jadi indah karena retaknya itu. Berarti amanatnya adalah jangan malu dengan kekurangan yang dimiliki. Ingat pertanyaan terkait amanat, kalau kita ingin mencari amanat, biasanya amanat berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan sifat atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Kalau tokoh melakukan sesuatu yang baik, biasanya amanatnya adalah tiru dia. Kalau tokoh melakukan sesuatu yang kurang baik atau bahkan tidak baik, biasanya amanatnya adalah jangan seperti dia. Nah, dalam cerita ini tadi kan tokohnya malu ya. Oh, dia malu karena retak. Oh, ternyata dikasih itu oleh neneknya gitu kan. Yang dia malu, berarti jangan malu gitu amanatnya ya. 29 C. Oke, satu lagi nih, satu lagi untuk soal bahasa Indonesia di tryout ini soal nomor 30. Ini materinya dari teks visual ya. Ada sebuah gambar, kemudian pertanyaannya adalah gagasan pokok gambar tersebut. Ya sudah, cermati saja gambarnya, kalian pahami isi gambarnya, apa yang tergambar dalam teks visual tersebut, menggambarkan apa. Nah, jika kita melihat soal ini, ada seorang anak kelihatannya pakai sweater, pakai shawl juga itu, dan dia berselimut di atas sebuah kasur, mukanya kelihatannya pucat karena cemberut ya. Kemudian ada teman-temannya, ada yang membawa bingkisan, mereka semuanya tersenyum, wah kelihatan ingin menghibur anak ini.
Nah, berarti kalau dilihat ini anak sedang sakit dan sedang dijenguk oleh teman-temannya gitu kan ya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang mana? Iya, jawabannya adalah yang menjenguk teman yang sakit. C. Bukan yang A, bercengkrama dengan teman-teman. Soalnya dia lagi di kasur selimutan. Merayakan ulang tahun. Kecuali yang dibawa itu adalah kue ulang tahun. Itu kan bukan nih. Kayaknya buah-buahan itu. Kalau yang D, bermain di rumah dengan teman-teman. Masa iya dia bermain di atas kasur selimutan dengan sweater dan shawl seperti itu? Kan enggak ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Nah, itu adalah 15 soal yang ada dalam tryout yang sudah kamu kerjakan kemarin. Semoga itu tryoutnya bisa menambah persiapan kalian, persiapan kamu supaya lebih mantap lagi menghadapi PAS nantinya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan atau kesalahan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.